Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan menerangkan tentang termokimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Energi yang menyertai perubahan materi dapat dihubungkan dengan penyerapan dan pelepasan kalor atau panas dalam suatu reaksi kimia. Ya, perhatikan gambar kayak saat kayu dibakar dihasilkan kalor sehingga kayu dan sekitarnya menjadi panas, dan saat api padam keadaan menjadi normal kembali. Manakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu? Apakah kalor itu hilang? Sistem dan lingkungan. Sistem itu reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Sistem berdasarkan interaksi sistem dan lingkungan. Sistem terbuka, pertukaran materi dan energi. Sistem tertutup, pertukaran energi. Dan sistem terisolasi, tidak ada pertukaran. Asas kekekalan energi. Energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja. Jadi hukum termodinamika pertama, energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pertukaran energi antara sistem lingkungan dapat berupa kalor atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut kerja. Jadi sistem menerima kalor, Q bertanda positif, sistem membebaskan kalor, Q bertanda negatif, sistem melakukan kerja, W bertanda negatif, sistem menerima kerja, W bertanda positif. Bentuk energi, energi kinetik, energi potensial menjadi energi yang kita kenal jadi energi dalam. Energi dalam, jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem. Jadi delta U ya UP dikurangi U. Perubahan energi dalam muncul sebagai kalor dan atau kerja. Sehingga delta U itu sama dengan Q ditambah W. Perubahan entalpi. Entalpi adalah sejumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Perubahan entalpi ini perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Jadi entalpi pada tekanan tetap sama dengan delta H atau sama dengan Q reaksi. Perubahan entalpi tergantung pada keadaan akhir dan awal saja. Sehingga delta H sama dengan H akhir dikurangi H awal. Reaksi eksoterm dan endoterm. Kalau reaksi eksoterm, reaksi yang melepaskan kalor delta H-nya negatif. Reaksi endoterm, reaksi yang melepaskan kalor, yang membebaskan kalor. Contohkan diagram tingkat energi dari reaksi eksoterm dan endoterm. Kalau pada reaksi eksoterm itu delta H-nya negatif, ya. Kalau pada reaksi endoterm delta H-nya positif. Dimana kalau endoterm produk lebih besar dibanding dengan perubahan entalpi standar, entalpi pembentukan, entalpi pada satu mol senyawa dan unsur yang paling stabil pada kadar standar. Kemudian ini contohnya entalpi penguraian, perubahan dari pada pengurai satu mol satu senyawa. Selanjutnya entalpi pembakaran, itu perubahan entalpi pada saat pembakaran satu mol secara sempurna pada kadar standar dengan O2 itu pembakarannya. Dan entalpi netralisasi biasanya selalu eksoterm pada reaksi penetral asam atau basa pada ini asam dan basa. Penentuan perubahan entalpi dengan reaksi dengan kalorimeter dan hukumes dengan data dan dengan energi ikatan. Kalorimetri ini yaitu penentuan reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Ki air sama M kali C kali delta T, di kalorimeternya C kali delta. Di jumlah kalor, M massa air, C kalor jenis, delta T-nya perubahan. Kalorimeter terbuang merupakan sistem tereksplorasi sehingga tidak ada kalor yang terbuang. Bahkan reaksi sama dengan larutan tambah kalori. Kalorimeter sederhana bisa ini styrofoam ditumpuk. Bisa kita gunakan jumlah kalori yang diserap atau yang berpindah ke lingkungan dapat diambil. Sehingga reaksi sama dengan larutan. Contoh soal dengan kalorimeter. Misalnya NaOH dalam 50 ml air ini kenaikan suhu. Nah, kita masukkan lagi
sehingga delta H-nya diperoleh dengan masukkan Q MC kali delta T. Kemudian perubahan entalpi penetralan seperti misalnya KOH dengan HCl digabung. Ada perubahan suhu sehingga kita hitung ya, pada soal ini dapat diperoleh menjadi 58,8 kJ. Hukum Hess menurut Henry German Hess, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Sehingga dikatakan kalau reaksi sama jumlah total kalau tahap reaksinya. Jadi delta A sama dengan delta 1 tambah delta 2 dan seterusnya. Reaksi pembakaran karbon dalam satu tahap bisa juga reaksi pembakaran dalam dua tahap. Ini jadi diperoleh sehingga perubahan entalpi reaksi pembakaran karbon delta 1 sama dengan delta 2 tambah delta. Diagram siklusnya pada pembakaran karbon bisa lintasan 1 bisa juga lintasan. Nah, diagram tingkat energinya bisa diinikan juga. Ini sama. CO2 menjadi C plus O2. C plus 2O2 menjadi CO2. Bisa juga massa antara CO plus O2. Contoh soal hukum Hess, lihat dari diagram kita cari delta H3. Delta H2, H1 nya diperoleh. Tinggal diperoleh aja, diperoleh H-nya 200 joule. Data intel membuktikan seperti misalnya zat reaksi yang terlebih dahulu terurai menjadi unsurnya, kemudian unsur itu bereaksi membentuk zat produk. Pada reaksi tersebut kita lihat di sini adalah produknya PAD tambah PC dikurangi dengan reaktan MAB tambah. Contoh seperti misalnya ini pembentukan dari C38 plus 52 menjadi CO2 plus 4H2O jadi CO2 plus 4H2O dikurangi dengan reaktan C38 plus 5O2. Energi ikatan, energi disosiasi, energi diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan satu mol dalam wujud gal. Intinya ikatan rata-ratanya bisa kita lihat. Ini diperlukan untuk memutuskan bahwa ikatan dari seluruh ikatan satu molekul gas menjadi atom. Jadi menggunakan senyawa menjadi unsurnya atau mengubah unsur menjadi gas. Dan hasilnya dari energi pemutusan ikatan dikurangi energi pembentukan ikatan. Nah, ini ada datanya diperoleh. Contoh soal misalnya seperti CH3 CHO plus H2 jadi CH3 jadi CH2OH. Nah ini tinggal dibuat dulu strukturnya sehingga kita dapat mengetahui jumlah yang ikatan kiri dikurangi jumlah ikatan kanan atau reaksi dikurangi produk. Bahan bakar merupakan suatu senyawa yang bila dia bakar maksudnya kalau yang dapat dimanfaatkan sebagai keperluan dan bakar fosil ada minyak bumi, gas alam dan batu bara. Nilai kalau bakar beberapa bahan bakar ada di sini. Kemudian kita lihat di sini perhatikan reaksi pembakaran. Jadi reaksi pembakaran ada sempurna langsung, ada tak sempurna beberapa tahap. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan lebih sedikit kalori dalam mengurangi efisiensi bahan bakar. Ya, semakin tidak sempurna pembakaran suatu bahan bakar semakin sedikit kalori yang dihasilkan dan demikian semakin kurang efisiensi penggunaan bahan bakar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.